Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan kali ini topik menarik yang akan kita bahas bersama yaitu pneumonia. Di Indonesia, pneumonia lebih dikenal dengan sebutan paru-paru basah. Bukan hanya menyerang orang dewasa, sampai bayi pun tak luput dari penyakit ini. Tak memandang dalang dari penyakit ini, baik pneumonia jenis apapun itu, semuanya dapat menular. Untuk itu, waspadalah, waspadalah. Dan saat ini telah hadir bersama kami di studio Dr. Alfred Daud Robot yang siap untuk memberikan solusi bagaimana mencegah dan menangani penyakit pneumonia ini. Dr. Alfred menyelesaikan profesi dokter di tahun 2014 dari Universitas Samratulangi Manado. Beliau sempat menggali pengalaman sebagai internship di Rumah Sakit Rawat Tunggu Isang Manado dan Puskesmas Sario pada tahun 2014 hingga 2015 sebelum melayani di Rumah Sakit Advent Manado. Dan saat ini dokter dipercaya sebagai dokter di unit radiologi di Rumah Sakit Advent. Dan tiba saatnya untuk kita menyapa narasumber kita pada saat ini Dr. Alfred Robot. Halo dokter. Halo Mem. Gimana nih kabarnya? Baik saja. Ya, terlihat sangat fit ya ini sebenarnya. Fit segar ya. Bagaimana sibuk hari ini dokter? Ya lumayan banyak pasien. Terima kasih ya dokter. Sudah meluangkan waktu dalam salah-salah kesibukan dokter untuk menjadi narasumber pada program kami pada saat ini. Nah, pada saat ini kita akan segera memulaikan diskusi kita sehubungan dengan topik pneumonia ya dokter. Ya, tetapi sebelumnya kita akan membukanya dengan doa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kekal di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena berkat dan penyertaan Tuhan pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar lebih baik bagaimana menjaga kehidupan dan khususnya kesehatan fisik kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan nasihat kesehatan yang akan dibagikan oleh Dr. Alfred Robot. Kiranya ya Tuhan berikan hikmat dari surga agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang sudah dia siapkan untuk dibagikan kepada kita semua pada saat ini. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Dengarkanlah seluruh rangkaian program kami. Kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak ya dokter. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita Dr. Alfred Robot. Baik dokter, untuk topik pembahasan kita pada saat ini pneumonia ya. Pneumonia. Oke. Baik dokter. Nah dokter, ini sebenarnya penyakit paru-paru ya dokter? Betul, penyakit yang menyerang pada jaringan paru. Iya, jadi sebenarnya definisi pneumonia itu seperti apa dokter? Mungkin bisa jadi dijelaskan. Secara istilah, pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang pada jaringan paru-paru. Jadi harus ada infeksi ya. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, ataupun juga parasit. Begitu. Oke, nah dengan pneumonia ini adalah salah satu penyakit paru-paru yang umum terjadi ya dokter, benar? Iya, benar sekali. Nah, apa sebutan ini hanya sering terjadi di Indonesia atau mungkin terjadi di tempat-tempat lain? Ya, pneumonia ini terjadi di seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia ya. Kalau orang Indonesia mungkin sebutnya yang kayak tadi Mem bilang paru-paru basah, tapi kalau orang secara dunia disebut pneumonia. Ya. Begitu. Nah, kalau status jumlah penyakit pneumonia di Indonesia sendiri itu bagaimana dok? Ya, untuk riset kesehatan dasar tahun 2018, dia ada prevalensi di situ disebutkan 2%, artinya 2 per 100 penduduk. Jadi cukup sering ya di situ ya kalau 2 per 100 penduduk ya per tahun. Ya, itu di Indonesia. Untuk secara dunia sendiri dia diperkirakan 1,5
sampai 14 kasus per 100.000 penduduk, artinya bisa sampai 1,4% ya dibandingkan Indonesia begitu. Oke, ya lumayan banyak ya walaupun di luar ataupun di dalam Indonesia sebenarnya ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Ya, anak-anak ini salah satu populasi yang rentan karena angka kematian pada anak cukup sering ya. Jadi di anak-anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia sendiri ada 500.000 kasus per tahun selama 5 tahun itu. Dengan 425 pasien anak meninggal dikatakan di riset kesehatan dasar 2018. Oke, nah masih ingin untuk membanding-bandingkan ya ini sebenarnya. Nah, kalau dibandingkan dengan pneumonia dengan tuberkulosis, juga penyakit paru ya dokter ya. Nah, di antara mereka berdua ini apa sebenarnya yang lebih berbahaya? Ya, jadi untuk peringkat kematian secara global dunia, infeksi saluran pernapasan bawah termasuk peringkat keempat. Di situ ada tuberkulosis, ada pneumonia. Jadi dua-dua ini menduduki peringkat keempat penyakit yang mematikan. Jadi sebenarnya sama-sama mematikan ya. Cuman biasanya kalau pneumonia lebih akut, gejalanya lebih akut. Artinya jika tidak diobati baik biasanya lebih menyebabkan angka kematian lebih tinggi. Sedangkan tuberkulosis biasanya kronis. Dia perjalanan penyakitnya lama, baru dia bisa jatuh ke kematian. Begitu. Dan biasanya pneumonia ini menyebabkan kematian seberapa parah? Ya. Untuk Indonesia sendiri sebanyak 1,19% kematian disebabkan oleh pneumonia, dan ini lebih banyak lagi pada usia anak-anak karena dikatakan di anak-anak usia di bawah 5 tahun diperkirakan 1 dari 5 kematian anak itu disebabkan oleh pneumonia. Oke, nah mana yang lebih tinggi tingkat kematian disebabkan oleh pneumonia ini jika dibandingkan di negara kita di Indonesia ini? Ya, jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia dengan dunia, tadi Indonesia 1,19%, sementara di dunia itu masih lebih rendah lagi ya. Walaupun bisa juga, kalau Indonesia di rumah sakit sebanyak 7,6% malah. Tapi kok di dunia, dia kalau di pasien dengan dirawat di ruang intensif bisa mencapai 23% mortalitasnya. Artinya sudah jatuh ke stadium lebih lanjut yang akut ya. Mortalitasnya bisa sampai 23%. Oke, jadi dengan kata lain penyakit ini sebenarnya tidak memandang usia ya, dapat menyerang segala usia, bayi sampai juga orang tua ya. Nah menyerang, tapi sebenarnya siapa sih yang lebih beresiko atau rentan terhadap penyakit pneumonia ini? Ya, jadi benar, pneumonia ini banyak faktor resiko yang bisa menyebabkan pneumonia. Salah satunya usia ya, jadi ada 2 faktor resiko kita bisa bagi, internal dan eksternal. Yang internal adalah usia, jadi usia pada usia lanjut dan usia di bawah 5 tahun balita, itu usia yang lebih rentan terkena pneumonia. Kemudian jika ada penyakit penyerta komorbid seperti asma atau ada penyakit-penyakit HIV atau penyakit-penyakit gula yang menyebabkan imun turun, itu juga menyebabkan resiko terkena pneumonia, itu secara internal. Secara eksternal itu adalah lingkungan, ini yang biasa kita bisa ubah, yaitu merokok, alkohol, itu juga menyebabkan bisa jadi faktor risiko pneumonia karena rokok dan alkohol itu melumpuhkan sistem pertahanan tubuh kita terhadap kuman yang dari saluran napas ya. Kemudian konsumsi obat-obatan tertentu seperti antibiotik tidak terkontrol ataupun penggunaan obat-obat kortikosteroid yang bisa menyebabkan juga imun kita turun, ya meningkatkan resiko kita terkena pneumonia. Oke, baik dokter. Nah, penyebab dari pneumonia ini sendiri. Nah, saya dengar nih ada penyebabnya beda-beda nih dokter. Ada yang katanya disebabkan oleh bakteria, ada yang disebabkan oleh jamur, ada juga yang bilang disebabkan oleh virus. Sebenarnya mana yang benar? Ya, jadi tiga-tiganya benar ya. Benar jadi semuanya. Okay. Jadi etiologi penyebab itu kan tadi kita bilang infeksi ya. Okay. Infeksi itu bisa oleh bakteri, bisa dari virus, bisa dari jamur, bisa pun juga parasit. Walaupun ketiga terakhir itu jarang ya. Paling sering etiologinya penyebabnya adalah bakteri ya. Bakteri paling sering. Makanya disebut namanya pneumonia dengan gejala tipikal atau gejala khas ya. Biasanya disebabkan oleh bakteri-bakteri Streptococcus pneumoniae ataupun Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza juga bisa menyebabkan itu. Kalau virus sendiri termasuk yang baru-baru lewat, yang baru-baru sementara pandemi, COVID juga bisa menyebabkan pneumonia atau juga bisa virus-virus lain ya.
Kalau jamur dengan parasit jarang, tapi biasanya terkena pada orang-orang dengan yang imunnya turun, yaitu orang-orang yang mungkin ada koinfeksi dengan virus HIV ataupun juga mungkin gula, ya itu bisa juga menyebabkan infeksi pneumonia oleh jamur ataupun parasit. Oke, Begitu. dokter. Nah, kita sudah tahu sekarang berarti ya penyebab atau biang keroknya ya bagaimana. Iya. Apa aja, tiga-tiganya termasuk ya dokter ya. Oke, nah bagaimana cara sampai seseorang itu bisa jadinya jatuh sakit dari waktu dia terkena kontak dengan biang kerok tadi yang sudah kita bahas ya, itu sampai dia terkena sakit itu apa prosesnya dokter? Ya, jadi ada dua faktor yang berperan ketika untuk patogenesis di pneumonia. Jadi ada dua faktor, namanya faktor host dari dalam tubuh dengan virulensi kuman sendiri. Jadi kalau digambar dapat lihat tuh kelihatan dari kuman yang masuk dari saluran napas atas, itu jika dia punya host tadi mungkin faktor risiko tadi, mungkin dia usia lanjut ataupun dia ada penyakit kronis yang menyebabkan imun turun, masuklah dia di saluran napas, tidak bisa ditangkal oleh tubuh, mekanisme pertahanan kita tidak mampu untuk menahan virulensi kuman. Nah, itu masuk dia dari saluran napas atas, terbentuk sekret, baru dia masuk sampai di paru-paru, di alveolus, sampai di situ, sehingga menyebabkan kantong udara alveolus itu jadi terisi cairan dan menebal dindingnya. Jadi itu yang menyebabkan orang kadang-kadang bisa sampai sesak napas, begitu. Oke, nah ini termasuk akut ya dokter Ya, bilang akut. ya. Nah itu berapa lama cepatnya nih dari kontak sampai itu biasanya ya? Bisa sampai 1 minggu, bisa 3 hari, tergantung orang-orang karena ada faktor risiko tadi toh. Ya, imun Biasanya sistemnya sih juga biasanya ya? 1 mingguan, 3 hari bisa lebih cepat, tergantung faktor host juga, faktor virulensi kuman juga. Oke, Begitu. jadi banyak faktor juga untuk dapat mempercepat ya Iya. seseorang untuk terkena pneumonia ini ya dokter. Katanya ya dokter, ini pneumonia ini ada jenis-jenisnya. Apa benar? Apa aja kalau ada? Oh iya, benar. Ada banyak pneumonia. Biasanya kita bisa bagi pneumonia ini berdasarkan 3 ya. Tempatnya didapat dari mana, berdasarkan area paru yang terkena, ataupun berdasarkan penyebab yang tadi kita sudah bilang ya. Jadi kalau berdasarkan tempat didapat, pneumonia ini dibagi 2, yaitu pneumonia komunitas dan pneumonia yang nosokomial atau didapat di rumah sakit. Jadi itu bisa dibagi di situ. Kalau pneumonia komunitas biasanya disebabkan infeksi bakteri-bakteri yang gram positif biasanya ya. Tapi kalau pneumonia nosokomial biasanya disebabkan infeksi gram negatif, bakteri gram negatif ya. Makanya diklasifikasi begitu. Untuk pneumonia di rumah sakit sendiri biasanya sering terjadi pada penggunaan ventilator. Jadi ada klasifikasi sendiri untuk pneumonia penggunaan ventilator ya atau alat bantu napas. Kemudian berdasarkan area yang terkena kan paru-paru juga ada tempatnya kan. Di situ ada bronkopneumonia, ada pneumonia alveolar ataupun pneumonia lobaris. Jadi 3 tempat itu. Kalau bronkopneumonia dia terkena di daerah bronkus sampai bronkiolus. Kalau alveolar tentunya di bagian alveolus di kantong-kantong udara. Kalau lobaris dia mengenai satu lobus di paru-paru. Jadi kalau paru-paru sendiri terdiri dari kanan 3 lobus, kiri 2 lobus, salah satu lobus yang kena di pneumonia lobaris. Sedangkan berdasarkan penyebab, ya tadi kita bilang ya ada pneumonia bakterial, ada pneumonia virus, pneumonia fungal ataupun pneumonia parasitik, tergantung jenis penyebabnya apakah bakteri, virus, jamur atau parasit, begitu. Wah, jadi sebenarnya kompleks juga ya karena harus spesifik tempatnya juga ya. Iya, karena penanganannya nanti beda kan. Oke dokter. Nah bagaimana cara kita untuk mendiagnosa apakah kita sudah terkena pneumonia atau belum dokter? Iya, jadi untuk pneumonia biasanya memberikan gejala klinis ya. Gejala klinis itu ada 2. Seperti kita bilang pertama. Jadi kalau penyebabnya adalah bakteri, biasanya memberikan gejala yang khas. Gejala yang khas itu namanya tipikal ya. Biasanya memberikan gejala demam, kemudian batuk berlendir dengan batuk lendir yang pekat dan kental ya lendirnya. Kemudian juga sampai sesak napas. Itu gejala-gejala yang khas pada bakteri infeksi pneumonia disebabkan oleh bakteri yang khas. Tapi kalau untuk virus, jamur, sama juga ada beberapa bakteri tertentu dan parasit, biasanya gejala-gejalanya juga tidak khas. Dia seperti
Demam mungkin ada. Kalaupun ada demam, dia demam cuma sumber-sumber, kalau orang Manado bilang lau-lau ya. Ataupun batuk nggak berlendir pekat, mungkin batuknya dia cuma kering, ataupun batuknya dia bisa bercampur darah ya. Bisa juga dia memberikan gejala-gejala ekstra dari paru-paru seperti diare, seperti COVID lalu ada diare atau gejala-gejala mual muntah begitu, nyeri-nyeri tulang-tulang, nyeri-nyeri sendi, itu gejala-gejala klinis pada pasien dengan pneumonia dan gejala atipikal atau tidak khas. Untuk diagnosa sendiri biasanya kita harus wawancara anamnesis, kita lakukan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan fisik dan penunjang ya. Jadi kalau itu semua sudah dilakukan, biasanya didapatkan diagnosa pneumonia sendiri biasanya tadi gejala khas ya. Kalau dia pneumonia tipikal, gejala khas demam, batuk, sesak disertai dengan pemeriksaan penunjang mungkin ya ada peningkatan sel darah putih, ada peningkatan penanda inflamasi, laju endap darah, kemudian foto ronsennya juga ada yang gambaran khas mengenai pneumonia. Bisa dibilang dia menderita pneumonia, jadi begitu. Oke, nah ini dokter, kalau boleh ditanya ini ya, banyak ya jenis, tadi dokter sudah sebutkan jenis-jenis penyakit yang disebabkan karena ada gangguan di paru-paru. Iya. Nah, apakah semuanya simptomnya atau tanda-tandanya itu adalah batuk? Ya, untuk gejala infeksi saluran napas, baik dia di atas ataupun di bawah, gejala utamanya adalah batuk. Batuk itu sendiri adalah respon imun tubuh ya, jadi bukan artinya batuk itu penyakit, tidak. Batuk itu gejala, tapi batuk itu adalah respon tubuh untuk mengeluarkan kuman. Jadi kalau orang-orang dengan gangguan seperti suka merokok ya, merokok itu melumpuhkan bulu-bulu di saluran napas kita ya, bulu-bulu halus di saluran napas kita, itu yang biasanya suka untuk mengeluarkan kuman. Ketika kita merokok, itu bulu-bulu sudah nggak bisa lagi untuk mengeluarkan kuman, jadi lumpuh dia. Jadi ya orang nggak bisa batuk, akhirnya malah lebih rentan kena pneumonia. Jadi kalau batuk sendiri ya pasti gejalanya orang yang terinfeksi di area saluran napas atas maupun bawah semua. Ya, saya bertanya begini karena ada ya jenis-jenis batuk sebenarnya. Ada yang seperti Betul. katanya bilang itu seperti itu aja sudah tidak baik begitu. Ada yang bilang batuknya sampai harus keras dulu baru ini bahaya. Ada yang justru anggap sepele ya, yang seperti itu kayak tinggal segitu aja, tapi ujung-ujungnya wah jadinya meninggal seperti itu. Apakah ada spesifik tanda seperti itu? Jadi biasanya ya, untuk pneumonia gejalanya saya bilang tadi tipikal toh. Jadi biasanya ada namanya trias ya, 3 gejala khas. Adalah demam, kemudian batuk yang berlendir pekat itu tadi, kemudian sesak napas, ya kesulitan bernapas. Jadi 3 ini bisa dibilang pneumonia. Ya, apalagi pada anak-anak, jika kita dapatkan saja demam, kemudian batuk, sesak napas, hampir bisa dibilang itu sudah pneumonia tanpa kita lakukan pemeriksaan penunjang. Tapi kalau untuk orang dewasa, biasanya kan kadang sesak napasnya tidak muncul, tidak khas. Biasanya hanya gejalanya demam, apalagi kalau pneumonia pada lansia, demamnya mungkin orang lansia tidak demam tinggi, dia demamnya sumber-sumber. Padahal dia sudah demam, sudah infeksi pneumonia sudah terjadi, tapi kelihatannya tidak demam juga. Batuk, sesak napasnya tidak terlihat. Mungkin batuknya terlihat, tapi sesak napasnya tidak bisa ternilai lah begitu. Tapi ternyata ketika di foto ronsen atau di foto ronsen dada, wah, gambarannya pneumonia. Wah, itu begitu. Jadi kalau batuk sendiri ya tidak bisa membilang pneumonia cuma dari batuk ya, biasanya ada 3 gejala itu minimal. Ya disertai dengan pemeriksaan fisik maupun penunjang. Kalau panas, batuk, periksa aja ya ke dokter. Lebih baik periksa, apalagi demam kalau sudah lewat dari 3 hari kan sudah lain biasanya. Jadi sebenarnya itu penting ya. Penting. Bukan dibilang jadinya wah dikit-dikit batuk sedikit ke dokter, ternyata itu penting ya. Penting sekali. Penting. Baik, dokter, apa saja pemeriksaan selanjutnya? Contohnya laboratori mungkin yang bisa dilakukan untuk mendiagnosa penyakit pneumonia. Untuk mendiagnosa penyakit pneumonia atau biasanya orang pasien dengan pneumonia, biasanya kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama untuk mencari penanda inflamasi, penanda infeksi kan. Biasanya kita periksa darah lengkap untuk melihat gambaran sel darah putih dan sel neutrofil ya.
Sel darah putih biasanya meningkat pada pasien yang terkena infeksi pneumonia, apalagi bakteri ya. Kemudian neutrofil juga bisa meningkat. Kemudian kita periksa juga laju endap darah ataupun C-reaktif protein, CRP ya. Itu penanda inflamasi. Kalau dua ini meningkat, hampir bisa dipastikan itu pneumonia disebabkan oleh bakteri ya. Karena kan memang pada dasarnya etiologinya yang paling sering adalah bakteri. Toh. Kemudian juga kita paling ideal untuk mengidentifikasi adalah menggunakan kultur ya, kultur. Jadi kita swab, bisa kita ambil dari lendir, dari dahak ya. Dari dahak kita ambil, kita pewarnaan gram, kita tentukan nih bakteri gram positif atau negatif, atau juga kita bisa kultur. Kultur lebih bagus karena kita bisa lihat apakah ini bakteri atau bukan. Toh. Kalau bakteri kita bisa tes langsung di situ apakah dia resisten antibiotik atau tidak. Jadi kita langsung tahu, oh obat apa ini. Kalau obat antibiotik ini dia resisten atau tidak, nah, itu kan kita bisa lakukan dari kultur. Cuma ini pemeriksaan kultur dan lendir dahak ini kan jarang dilakukan karena agak mahal. Yang lebih sering tuh tadi itu darah lengkap ya. Kemudian untuk yang lebih mahal lagi seperti PCR, polymerase chain reaction, seperti pada pasien-pasien COVID ya. Itu lebih cepat, tapi memang biayanya lebih mahal lagi ya untuk PCR. Jadi kita tidak rutin juga untuk melakukan. Jadi kalau PCR lebih bagus untuk mendeteksi pneumonia yang dari virus ya. Virus itu bisa langsung lebih tahu dan lebih cepat daripada kultur. Kalau kultur kan 1 mingguan baru. Iya. Kalau untuk pasien-pasien yang kritis dengan perawatan intensif, dirawat di ICU, apalagi terpasang ventilator, pasti kita periksa analisa gas darah. Itu kita tentukan dia punya keasaman tubuh akibat oksigenasi yang tidak bagus. Kita menilai juga kadar oksigen dalam darah. Kita nilai juga kadar karbon dioksida dalam darah. Itu jadi untuk menentukan dosis nanti di ventilator, pengaturan nanti di ventilator bagaimana, pemberian oksigen melalui apa begitu ya. Untuk analisa gas darah. Untuk pemeriksaan lendir juga kita bisa periksa bakteri tahan asam untuk mendeteksi tuberkulosis ya jika ditemukan gejala-gejala kronis. Misalnya gejala-gejala khas kronis seperti batuk sudah lebih dari 2 minggu ya, mengarah ke tuberkulosis, keringat malam, penurunan berat badan ya, bisa kita singkirkan diagnosis tuberkulosis ya melalui pemeriksaan bakteri tahan asam ya, pewarnaan itu. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup ya, sesi yang kedua ini. Baik dokter, saya penasaran, sehubungan dengan jenis-jenis tadi ya, bentuknya lumayan mirip ya, penyebabnya juga bakteri itu lumayan macam-macam juga ya. Nah, apakah ada seperti diagnosa yang mirip seperti itu dengan pneumonia ini yang bahaya gitu? Condong bisa jadi salah diagnosa, apa ada yang mirip seperti itu? Ya, untuk pneumonia diagnosis bandingnya sendiri ya adalah tuberkulosis salah satu ya, tapi itu untuk ya agak beda ya karena akut dan kronis ya. Bisa juga pneumonitis ya. Pneumonitis ini biasanya terjadi karena aspirasi ya. Artinya radang pada paru-paru tapi tidak disebabkan oleh infeksi. Jadi terhirup oleh inhalasi benda-benda yang mengiritasi paru-paru ya, ada bahan-bahan biasanya di orang tambang ada asbes ya, itu bisa mengiritasi paru-paru, bisa menyebabkan namanya radang paru, tapi tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme atau kuman ya, tapi namanya pneumonitis bukan pneumonia ya. Bisa juga itu, bisa juga lagi kalau paling agak parah bisa juga keganasan ya. Untuk diagnosis banding keganasan, mungkin juga metastasis dari kanker ya, dari kanker dari organ lain tiba-tiba di paru-paru, bisa menimbulkan gejala yang mirip ya, batuk, sesak, atau bisa juga batuk sesak ini disebabkan oleh penyakit jantung ya, karena jantung dan paru-paru kan bersaudara mereka berdua, karena cuma berdekatan, jadi bisa juga diagnosis bandingnya penyakit jantung begitu. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita akan sambung ya, break sebentar ya dokter. Dan sahabat Live, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab.
memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Alfred Robot, masih dalam topik pneumonia. Baik dokter, kita sambung ya diskusi kita tadi. Terakhir kita bahas tentang pemeriksaan laboratorium. Apakah ada pemeriksaan lainnya ya dokter yang penting untuk dilakukan agar kita tahu pasti ini pneumonia? Iya, jadi pemeriksaan penting lainnya adalah pemeriksaan penunjang radiologis ya. Radiologis ini justru adalah pemeriksaan penunjang utama untuk mendiagnosa pneumonia ya. Biasanya dokter akan meminta pemeriksaan radiologi pada saat pasien-pasien dengan gejala klinis yang seperti tadi ya, demam, batuk, sesak. Nah, dia akan meminta untuk foto ronsen dada biasanya ya. Jadi pemeriksaan ronsen dada biasanya memiliki gambaran khas namanya infiltrat ataupun konsolidasi ya. Infiltrat ini dilihat dari gambaran posisi yang dari posterior anterior. Jadi di foto bagian depan ya. Begitu ya. Kemudian gambaran ronsen dada pun bisa normal. Jadi bisa normal jika masih dalam stadium awal penyakit ya. Stadium awal penyakit dan itu pun tidak dapat menyingkirkan diagnosa pneumonia. Karena kan kadang-kadang masih radang kecil, masih organ-organ alveolusnya masih sedikit yang terkena. Itu kadang-kadang tidak terlihat justru di gambaran radiologis ya. Sehingga bisa diulang, 1-2 hari bila pasien gejala klinisnya sudah diobati, misalnya dokternya sudah curiga ke arah pneumonia, sudah dikasih terapi antibiotik, mungkinnya mengurangi gejala juga obat batuk, obat sesak. Tapi dalam 48-72 jam tidak membaik. Biasanya dokter akan meminta untuk foto kontrol ya. Jadi apakah gejala pneumonia apakah sudah muncul atau tidak. Jadi sama kayak pasien COVID dulu ya, kita foto sampai berkali-kali karena kita mau lihat apakah ini betul COVID atau tidak ya. Itu jadi foto bisa berulang-ulang ya. Jika gejala klinis tidak membaik ya. Kemudian untuk gambaran sendiri pada ronsen toraks biasanya adalah gambaran infiltrat, konsolidasi, ada gambaran kavitas dan itu khas ya pada pneumonia ya. Karena kan nanti ada gambarnya di sini bisa ditampilkan mungkin ya. Ini salah satu contoh untuk gambaran pneumonia pada foto dada. Ini baru saya ambil baru hari ini. Ya, pasien hari ini. Yang di panah merah di situ bisa terlihat ada gambaran efusi pleura disertai dengan infiltrat dan juga konsolidasi. Di panah hijau ini yang panah merah itu khas pada efusi pleura dan pneumonia ya. Ini pneumonia khas. Untuk yang di gambar hijau, di panah hijau dan panah ungu bisa terlihat di situ ada gambaran kavitas dan gambaran konsolidasi ya. Itu daerahnya di daerah apex paru, daerah dada di atas. Itu khas pada tuberkulosis yang digambar di tengah. Sementara digambar di paling sebelah kanan ada tanda panah biru di situ. Sama ya dengan yang pertama. Itu gambaran efusi pleura juga dengan di sebelah kanan paru-paru kanannya juga terlihat gambaran infiltrat ya. Gambaran seperti bercak berawan kalau orang awam. Jadi kalau melihat foto dada jika ada bercak berawan warna putih-putih karena paru-paru kan normalnya kalau di foto ronsen warnanya hitam. Tapi kalau ada infeksi itu kan tadi kita bilang ada jaringan alveolus menjadi terisi cairan dan juga menjadi tebal dindingnya sehingga terlihat di gambarannya bukan hitam lagi, bukan hitam terisi udara, tapi jaringannya sudah lebih bengkak, lebih radang dan terlihat gambaran bercak berawan ya, seperti di gambar-gambar ini ya. Ya, begitu. Baik, dokter. Nah, kalau kita sudah melewati ya semua pemeriksaan itu, laboratori semuanya, lalu kemudian sudah pasti diagnosa kita ada pneumonia seperti itu. Apa saja tindakan medis setelahnya? Ya, untuk tindakan medis setelahnya penanganan ya. Sebenarnya untuk penanganan itu kita nilai dulu apakah pasien ini bisa rawat jalan, apakah bisa atau mesti rawat inap ataupun butuh rawat intensif ya. Jadi ketika kita ketemu dokter dengan gejala, biasanya dokter bisa kasih obat rawat jalan.
Bisa juga langsung disuruh rawat inap karena mungkin keparahannya sudah mulai sesak, mungkin lebih berat, ataupun jika sudah berat sekali, dia butuh rawat di ruangan intensif atau ICU ya. Jadi itu dulu dinilai. Jika pasien rawat jalan, diberi obat-obat sesuai gejala ya. Gejalanya itu biasanya obat demam, obat mungkin juga kalau ada nyeri bisa dikasih obat nyeri ya. Kemudian untuk meredakan gejala batuk bisa juga dikasih bukan obat batuk yang untuk batuk berdahak ya, bukan batuk-batuk kering ya, obat batuk berdahak. Kemudian yang terutama adalah kita langsung menggunakan antibiotik empiris ya, apalagi karena kita sudah tahu biasanya di Indonesia pneumonia paling sering disebabkan oleh bakteri ya. Jadi otomatis biasanya ketika kita dapat gambaran pneumonia, apalagi seperti tadi tipikal atau khas, langsung kita mulai terapi antibiotik. Macam-macam terapi antibiotik kita boleh mulai ya. Macam-macam dokter boleh kasih ya, itu tentu harus dihabiskan ya sesuai petunjuk dokter ya, jadi jangan gunakan antibiotik tanpa petunjuk dokter ya. Kemudian kalau kita curiga ke arah virus ya, bisa kita terapi antivirus seperti lalu di COVID itu ada obat-obatan yang antivirus yang banyak sekali yang kita harus minum itu ya, obat-obatan antivirus. Kemudian juga bisa juga jika mengarah ke jamur kita berikan anti jamur. Untuk parasit juga kita bisa kasih antiparasit jika memang sudah diperiksa mungkin mengarah ke jamur atau parasit ya. Kemudian penderita pneumonia rawat jalan bisa juga disarankan untuk istirahat, konsumsi makanan bergizi seimbang, banyak minum air putih agar tidak kekurangan cairan juga karena biasanya demam mengurangi cairan ya. Untuk pasien yang dirawat inap jika mengalami gejala berat ya, pasien perlu dirawat di rumah sakit ya. Selama rawat inap di rumah sakit biasanya akan dikasih terapi, biasanya antibiotik, bukan lagi melalui antibiotik minum ya. Biasanya antibiotik berupa antibiotik suntikan karena sesuai gejalanya ya. Jika gejala lebih berat lagi, oksigenasi dalam darah turun, kita bisa berikan oksigen ya melalui atau sesuai oksigenasi tubuh ya, sesuai kadar oksigenasi tubuh. Jika perlu dari hidung ataupun melalui masker ya. Kemudian pemberian cairan infus untuk menjaga kadar cairan karena kalau ada demam, sekali lagi demam bisa juga menyebabkan kekurangan cairan ya. Kemudian di rumah sakit biasa juga dianjurkan fisioterapi dadanya akan ditepuk-tepuk ya, ada teknik khusus di situ untuk membuang dia, biasanya meningkatkan respon ya, untuk merangsang dia punya saluran napas itu untuk mengeluarkan kumannya ya. Biasanya di fisioterapi ya. Jika sudah parah sekali, jika sudah terindikasi untuk gagal nafas, bisa dimasukkan di ruangan ICU, kita pasang ventilator, alat bantu napas lanjut ya. Ventilator lewat selang lewat mulut, langsung ke paru-paru, itu pernapasannya kita bantu dengan alat ya. Jadi begitu untuk penanganannya biasanya. Oke, jadi ini bicara akut ini harus cepat ya sebenarnya, ya, karena cepat. waktu yang dokter bilang tadi 1 minggu, 2 minggu bisa jadi parah ya progresnya dari penyakit ini. Nah sebenarnya diagnosa penyakit ini kemudian berujung kepada obat-obat itu seperti apa? Apa saja resiko yang dapat terjadi kalau kita salah atau kurang tepat mengatasinya? Iya, jadi jika tidak diobati ya, diobati dengan adekuat, ada komplikasi tentunya kalau dari pneumonia ya. Biasanya komplikasinya ada banyak, bermacam-macam. Jadi bisa ada efusi pleura, yaitu penumpukan cairan di rongga pleura tergantung sisi yang kena yang di mana, misalnya di sebelah kanan tadi seperti digambar kan. Ada sisi kanan bisa tertumpuk cairan, itu sudah cukup komplikasi ya. Jika sudah sampai banyak cairan itu bisa sampai 1000 mili 1 liter, sudah butuh drainase tentunya, akhirnya bisa dipasang selang di paru-paru jika sudah infusi pleuranya sudah sangat banyak ya, sudah masif. Bisa juga menjadi emphysema. Jadi ketika kita periksa kita pasang selang, wah ternyata bukan cuman cairan eksudat, tetapi juga terdapat cairan pus atau nanah. Itu sudah agak lebih berat lagi daripada infusi pleura biasa ya. Sampai lebih parah lagi bisa juga terjadi abses paru jika tidak dibiarkan. Itu selain di rongga pleura, di paru-paru sendiri bisa terjadi namanya abses, jadi penumpukan cairan, jadi infeksi lebih berat. Cairan pus menumpuk dalam jaringan paru-paru, tentu pasien ini pasti sudah sesak sekali ya. Bisa juga menyebabkan komplikasi fibrosis, parunya juga sama kayak orang luka, jadi terjadi jaringan parut di paru-paru sehingga fungsi kapasitas vital paru-parunya akan menurun. Bisa juga pembentukan selain fibrosis pada
tuberkulosis ya, ada namanya kavitas, jadi ada rongga. Jadi paru-paru itu sudah yang darinya balon sudah jadi ada rongga-rongga udara yang ini sudah fibrotik, ini sudah tidak bisa mengembang mengempis kayak paru-paru biasa. Jadi cuma begitu-begitu saja, otomatis kan kapasitas vital paru-paru pasti akan turun ya. Untuk lebih parah lagi, ketika pneumonia ini sudah masuk dalam sistemik, bisa menyebabkan meningitis ya, infeksi radang selaput otak. Jadi ketika kuman sudah dari paru-paru masuk ke dalam darah, bisa dia masuk ke sawar otak, infeksi di otak, infeksi selaput otak ya, meningitis. Lebih parah lagi, dia bisa sampai ke namanya sepsis. Sepsis ini adalah kondisi infeksi yang sudah menyerang dalam darah. Sepsis ini yang paling parah jika dia menyerang di semua organ, kuman-kuman tadi tidak diobati, semua organ dia kena selain otak, jantung, ginjal, semua dia serang sampai terjadi namanya shock sepsis. Jadi ini sudah namanya organ failure ya, sudah mulai organ-organ sudah mulai gagal. Dia jantung sudah mulai payah memompa sehingga tensinya bisa turun. itu sudah suatu kegawatan. Ini sudah pasti masuk di ICU ini kalau sudah masuk ke shock sepsis. Yang paling parah lagi jika tidak diobati, paling parah adalah gagal napas. Gagal napas ini menyebabkan kematian. Jika tidak dipasang ventilator, pasti mati. Ini untuk pasien-pasien gagal napas ya. Jika ini bisa terjadi pada pasien yang sepsis, bisa juga terjadi pada pasien yang pneumonia yang memang sudah parah sekali tidak diobati. Bisa juga terjadi sama-sama juga dia. Sepsis dengan gagal napas. Wah, itu lebih ribet lagi dan itu sangat bisa menyebabkan kematian. Yang mortalitas tadi 23% adalah pasien yang masuk di sepsis dan gagal napas ini. Begitu. Jadi memang menakutkan ya sebenarnya ini ya, kalau komplikasinya apalagi itu sudah sangat menakutkan. Baiklah dokter, bagaimana karena sangat menakutkan itu lebih baik tidak terkena. Nah, bagaimana untuk mencegahnya dokter? Ya, untuk mencegah ada seperti biasa ya, kita modifikasi faktor resiko yang pertama tadi. Ya, kalau yang faktor resiko internal seperti usia, itu kan kita tidak bisa modifikasi. Tapi nanti yang bisa kita modifikasi jika kita punya komorbid ya, komorbid penyakit gula ataupun HIV ya, kita kendalikan. Jika kita punya penyakit kronis, kita harus kendalikan penyakit kronis kita ya. Kemudian faktor resiko yang eksternal tadi ada merokok, penggunaan minuman alkohol, yaitu harus tentunya kita harus diberhentikan, bukan dikurangi lagi ya. Harus diberhenti lebih baik ya. Kemudian kita harus menjaga kebugaran ya, dengan jaga status gizi kita, jangan sampai terlalu over ataupun terlalu kurang, karena kalau terlalu over atau kurang, dua-dua menjadi komorbid untuk terkena pneumonia ya. Kemudian menjaga kebersihan diri ya, termasuk kebersihan tangan dan mulut ya. Kemudian bisa juga kita vaksinasi ya, ada banyak vaksinasi kalau anak-anak ini, terutama di anak ya. Sudah banyak vaksinasi, termasuk COVID juga termasuk vaksinasi COVID-19, ada juga vaksin influenza. Pada orang dewasa juga bisa vaksin influenza. Kalau pada anak-anak sudah mulai ada namanya vaksin pneumokokus, itu juga bisa jadi upaya pencegahan ya. Kemudian jika hendak melakukan perjalanan mungkin ke luar negeri ya, hati-hati dengan kontak dengan hewan atau burung ya, karena takut untuk ada penyakit orang kita tidak tahu itu hewan atau burung itu ada penyakit apa ya. Kemudian juga kalau ada orang-orang dengan gejala-gejala saluran napas, juga lebih baik kita jangan jauhi ya, tapi lebih baik kita jaga diri ya, kita jaga diri. Kemudian jika kita pun sakit ya, kita juga harus sadar diri, jangan sampai kita menularkan ke orang lain ya. Jadi kita harus, kalau kita sakit lebih baik kita pakai masker, kita minum berobat ke dokter ya. Jangan sampai kita sengaja menularkan ke pasien, ke teman-teman kita ya. Kemudian jika kita bersin atau batuk, kita terapkan etika batuk yang baik ya. Jadi jika ada tisu, pakai tisu ya. Pakai tisu kita tutup ini ya. Ataupun kalaupun batuk, kita etika batuk, kita taruh ketika batuk kita taruh di sikut kita. Kita begini ya. Kita batuk di situ ya, jangan sampai tidak kita batuk di tangan ya. Iya, jangan di tangan, karena ini kan tangan terus kita pegang-pegang lagi di benar. barang-barang, orang lain pegang itu barang, wah bahaya ya. Kemudian kita jaga kebersihan tangan ya, tadi kita sudah bilang ya, dengan cuci tangan sebenarnya ya. Cuci tangan terutama sesering mungkin ya. Artinya sering mungkin dan
terutama sebelum menyentuh area-area di wajah ya. Di wajah ini sebelum kita mau seperti mau makan ataupun mau apa, lebih baik cuci tangan dulu, baru kita menyentuh area-area terkena di area-area wajah. Cuci tangan yang sesering mungkin ya, atau jika tidak ada sabun ya bisa juga menggunakan alkohol ya. Alkohol 70%, hand rub ataupun hand sanitizer ya. Begitu ya. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban-jawabannya. Kita masuk di mitos dan fakta ya. Saya akan bacakan mitos dan faktanya. Pneumonia adalah penyakit keturunan. Bagaimana? Ya, ini mitos ya. Karena pneumonia adalah penyakit infeksi ya. Jadi kalaupun infeksi disebabkan oleh bakteri, virus, jamur atau parasit. Jadi bukan keturunan. Kalaupun dia terkena dalam satu keluarga, itu adalah penyakit menular. Jadi yang benar adalah pneumonia penyakit menular. Jadi kalau keluarga papanya kena, anaknya kena, ya karena dia menular, bukan karena papanya menurunkan secara genetik ya. Itu mitos ya. Baik, berikutnya batuk dan pilek biasanya dapat berujung menjadi pneumonia. Ya, itu fakta ya, sesuai fakta, ya. Sesuai tadi ya proses perjalanan penyakit ya. Batuk pilek biasa jika tidak terobati mungkin ya. Mungkin juga faktor risiko internal, dia punya imun turun, ada komorbid dan juga imunitas turun. Kuman dari saluran napas atas dia masuk ke saluran napas bawah menyebabkan pneumonia. Rata-rata kasus pneumonia anak itu diawali dari batuk pilek biasa ya, karena anak-anak punya saluran napas kan lebih pendek. Jadi di batuk pilek biasa mungkin orang tua mungkin batuk pilek biasa ini sudah Jo kasih obat misalnya, kita tidak usah kita kasih obat, paling sembuh sendiri ya pikirannya ya. Ternyata sudah 1 minggu nggak sembuh, wah itu kan sudah mestinya sudah tanda-tanda awal bahaya tuh. Apalagi sudah disertai demam, lebih baik kita periksakan, jangan sampai dia berkembang menjadi pneumonia. Oke, baik. Berikutnya, mandi pada malam hari dapat sebabkan pneumonia. Ini mitos ya. Mandi malam hari tidak menyebabkan pneumonia ya. Pneumonia disebabkan oleh infeksi tadi ya. Infeksi mikroorganisme seperti bakteri, jamur, parasit, virus yang menginfeksi jaringan paru. Jadi tidak ada hubungan dengan mandi malam ya. Oke, berikutnya yang mirip-mirip nih kayaknya dokter. Pneumonia juga bisa disebabkan oleh udara dingin. Ya, ini mitos ya, seperti mitos tadi ya. Ya, karena udara dingin, ya pneumonia disebabkan infeksi ya, mikroorganisme. Tapi kalaupun ruangan dingin mungkin menyebabkan udara yang dingin dan lembab itu bisa menjadi tempat nyaman, bakteri nyaman, bakteri, virus, jamur itu juga nyaman berkembang biak di tempat yang dingin dan lembab ya, udara dingin lembab. Tapi untuk menyebabkan langsung menjadi pneumonia itu mitos ya. Mitos. Satu lagi terakhir dokter ya, mitos dan fakta. Minyak kayu putih dapat mengobati pneumonia. Ya, ini mitos ya. Mitos juga. Jadi untuk pneumonia tadi sudah dibilang tuh penyebabnya adalah virus, bakteri, dan jamur dan parasit ya. Jadi obat-obatannya tentu yang utama adalah jika bakteri adalah antibiotik, jika virus adalah antivirus ya, yang utama. Namun ada faktanya, ada penelitian ya untuk minyak kayu putih itu membuktikan dia penggunaan minyak kayu putih meredakan gejala saluran pernapasan. Jadi seperti batuk, hidung tersumbat, sesak napas itu bisa mengurangi gejala ya. Jadi kalau penggunaan baik secara dihirup ya, ada orang yang menghirup atau diuap, itu yang suka boleh, ataupun digosokkan di dada minyak kayu putihnya ya, itu bisa mengurangi gejala saluran napas ya. Boleh saja dikasihkan pada pasien pneumonia, tapi tentu saja itu hanya sebagai pelengkap ya untuk mengurangi gejala, tapi tidak boleh terapi utamanya diabaikan. Jadi misalnya ketika pneumonia bakterial tentu antibiotik pengobatan utama. Mungkin kalau minyak kayu putih silakan saja ya, boleh saja kita kasih. Tapi untuk mengobati pneumonia dia tidak. Mitos ya. Mitos. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nah, kita akan segera tutup ya diskusi kita. Dan pada saat ini sebelum kita tutup, bisa kami minta dokter untuk sedikit berikan closing statement. Apa saja penting untuk diingat oleh sahabat Life sekalian? Ya, jadi ya, seperti kita sudah bahas ya, pneumonia merupakan penyakit infeksi ya pada jaringan paru disebabkan oleh infeksi virus, jamur, bakteri yang terutama yang paling sering ataupun parasit ya. Kemudian pneumonia ini memiliki angka kematian ya, mortalitas yang cukup tinggi ya, apalagi komplikasi-komplikasi tadi apabila tidak diobati dengan adekuat. Jadi kita harus
waspada dengan jika kita terkena ke pneumonia ya, gejala-gejala pneumonia, demam, batuk, sesak, itu sudah mesti awas ya. Kemudian untuk mencegah pneumonia, mari kita terapkan perilaku hidup sehat ya. Rajin mencuci tangan, terapkan etika batuk yang benar, dan terutama kita memakai masker bila sakit ya, dan hindari juga faktor-faktor risiko tadi seperti merokok, alkohol ya kita hindari. Baik dokter, terima kasih untuk pembahasan dan juga closing statement ya, yang penting untuk kita ingat. Nah, baik dokter, kita segera tutup diskusi kita. Bisakah kita tutup dengan doa? Bisa saya minta kesediaan dokter untuk pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah memberkati kami atas hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan yang Kau berikan pada kami masing-masing. Kiranya hikmat pengetahuan yang Kau berikan pada kami boleh kami gunakan, boleh kami pakai untuk menjaga diri kami dari segala penyakit, boleh menjaga keluarga-keluarga kami dari segala penyakit, dan juga kami boleh dapat hidup sehat seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun segala kesalahan kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih dokter untuk semuanya, jawaban, waktu, juga ya ilmu yang sudah dibagikan. Kiranya Tuhan memberkati dokter dalam setiap tugas dan tanggung jawab beserta keluarga ya. Baik, semoga bisa mampir-mampir lagi di studio kami. Baik, Mem. Baik dokter. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat Live Cornelius Media, dan Hope Channel Indonesia, yang tentunya dengan setia sudah mengikuti program kami dari awal hingga akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita pada episode kali ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan studio kami, dengan video kami, Anda bisa langsung saja membagikan video ini dari akun Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Jangan melewatkan episode live selanjutnya, masih di hari dan waktu yang sama, dan juga jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang lainnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas pada saat ini mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.